Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang penutupan buku dan penyesuaian kembali. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Permatasari dengan NIM A1B025100011 dan rekan saya Ikhfa Suci Lestari dengan NIM A1B025100015. Langsung saja, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ikhfa Suci Lestari. Selamat menyaksikan. Bagan siklus akuntansi ini menggambarkan alur proses penyusunan laporan keuangan secara sistematis. Proses dimulai dari adanya bukti transaksi, yaitu dokumen sumber seperti nota, faktur, atau kwitansi yang menjadi dasar pencatatan. Dari bukti transaksi tersebut dibuat bukti pembukuan yang kemudian dicatat dalam buku jurnal sebagai tahap penjurnalan. Setelah itu, data transaksi dari jurnal dipindahkan ke dalam buku besar pada tahap pengakunan, sehingga setiap akun akan menunjukkan saldo yang sesuai. Dari buku besar, disusunlah daftar saldo prasesuaian sebagai rangkuman awal. Namun, karena seringkali ada transaksi yang belum tercatat atau perlu disesuaikan, maka dilakukan proses penyesuaian yang menghasilkan daftar saldo sesuaian. Seluruh data ini kemudian dirangkum kembali dalam kertas kerja untuk memudahkan penyusunan laporan. Tahap terakhir adalah pelaporan, yaitu menyusun laporan keuangan yang berisi informasi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu. Proses ini juga melibatkan pengesahan, di mana data transaksi diverifikasi agar sesuai dengan bukti aslinya. Dan mengikuti alur dalam bagan siklus akuntansi ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan benar, disesuaikan sesuai kondisi sebenarnya, dan akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang akurat serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Siklus akuntansi merupakan rangkaian tahapan yang dilakukan perusahaan untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan. Proses ini dimulai dari menganalisis transaksi bisnis, yaitu mengidentifikasi kejadian ekonomi yang memengaruhi posisi keuangan perusahaan. Setelah dianalisis, transaksi dicatat dalam bentuk jurnal transaksi. Tahap berikutnya adalah membukukan jurnal ke buku besar, yaitu memindahkan setiap catatan transaksi ke akun-akun yang sesuai. Dari buku besar tersebut, disusunlah neraca saldo untuk memastikan keseimbangan antara total debit dan kredit. Namun, sebelum laporan keuangan dibuat, perlu dilakukan jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah penyesuaian, perusahaan menyusun kembali neraca saldo setelah disesuaikan. Dengan data yang sudah diperbaiki, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Selanjutnya, dilakukan penutupan buku dengan menyusun serta membukukan jurnal penutup agar akun-akun sementara seperti pendapatan dan beban kembali nol pada periode berikutnya. Sebagai langkah akhir, disusun neraca saldo setelah penutupan untuk memastikan semua akun telah ditutup dengan benar. Dengan demikian, siklus akuntansi membantu perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang sistematis, akurat, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Buku besar berisi sejumlah akun yang dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu akun real dan akun nominal. Akun-akun real yang terdiri atas akun aset, kewajiban, dan modal adalah akun-akun yang akan dilaporkan dalam neraca. Saldo akhir periode akun-akun real akan dibawa ke periode berikutnya. Ini berarti bahwa saldo akhir suatu akun real akan menjadi saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya. Akun-akun real disebut juga akun permanen. Akun nominal yang berupa akun-akun pendapatan dan beban merupakan akun pembantu modal. Akun nominal diperlukan untuk menampung pencatatan transaksi, pendapatan, dan beban. Kedua kelompok transaksi ini akan berpengaruh terhadap modal perusahaan. Akan tetapi, apabila transaksi pendapatan dan beban dicatat langsung pada akun modal, maka perusahaan akan kehilangan informasi yang rinci mengenai penyebab perubahan modal. Sebagaimana kita ketahui, informasi mengenai pendapatan dan beban sangat diperlukan oleh manajemen dan para pemakai laporan keuangan lainnya. Itulah sebabnya akun-akun pendapatan dan beban disebut akun pembantu modal. Selain itu, telah kita kenal pula akun pembantu modal yang lain, yaitu akun Prive.
Akun ini terutama digunakan untuk mencatat pengambilan prive oleh pemilik yang juga akan berpengaruh terhadap modal perusahaan. Akun-akun pendapatan dan beban disebut pula akun sementara. Disebut demikian karena akun-akun pendapatan dan beban hanya bersifat sementara, yaitu hanya berlaku untuk satu periode akuntansi. Oleh karena itu, saldo akhir periode akun-akun pendapatan dan beban yang terdapat dalam buku besar harus dipindahkan ke akun modal agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap akun tersebut, dan sekaligus mengakhiri akun-akun pendapatan dan beban pada periode yang bersangkutan. Pada awal periode berikutnya, akun-akun pendapatan dan beban akan diawali dengan saldo 0 rupiah. Jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo-saldo akun sementara atau akun-akun nominal dan akun prive disebut jurnal penutup. Tujuan pembuatan jurnal penutup adalah yang pertama untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua akun sementara. Kata menutup berarti mengakhiri atau mengurangi saldo akun sehingga menjadi nol. Dengan demikian, pada periode berikutnya semua akun sementara akan dimulai dengan saldo nol. Dengan cara ini pula akan dapat dipisahkan jumlah saldo-saldo akun sementara untuk periode ini dengan jumlah saldo-saldo akun sementara pada periode berikutnya. Yang kedua, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, yaitu saldo setelah memperhitungkan laba atau rugi dan pengambilan prive pada periode yang bersangkutan. Dengan adanya jurnal ini, maka saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan dalam neraca. Dalam menyelenggarakan penutupan buku, kita menggunakan sebuah akun sementara yang baru, yaitu akun rugi laba, atau ada pula yang menyebutnya akun ikhtisar rugi laba. Akun ini hanya digunakan pada penutupan buku pada akhir periode. Dalam akun ini dihimpun semua saldo akun pendapatan dan beban, sehingga dapat diperoleh satu angka yang merupakan laba bersih atau rugi bersih, untuk kemudian dipindahkan ke akun modal pemilik. Penutupan pembukuan biasanya dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menutup semua akun pendapatan dengan memindahkan saldo setiap akun pendapatan ke akun rugi laba. Yang kedua, menutup semua akun beban dengan memindahkan saldo setiap akun beban ke akun rugi laba. Yang ketiga, menutup akun rugi laba dengan memindahkan saldo akun tersebut ke akun modal. Dan yang keempat, menutup akun prive jika ada dengan memindahkan saldo akun tersebut ke akun modal. Ayat jurnal penutup yang harus dibuat dalam proses penutupan buku dipengaruhi oleh bentuk badan usaha perusahaan yang bersangkutan. Struktur modal suatu perusahaan tergantung pada bentuk badan usaha perusahaan tersebut. Perusahaan perorangan adalah sebuah badan usaha yang modalnya berasal dari satu orang pemilik. Oleh karena itu, dalam perusahaan perorangan hanya terdapat satu akun modal. Dalam perusahaan perorangan, pemilik sering melakukan pengambilan atau pemakaian kekayaan perusahaan, uang atau barang untuk keperluan pribadi yang disebut dengan transaksi prive. Transaksi semacam ini akan mengurangi modal pemilik, namun biasanya tidak dicatat langsung ke akun modal, melainkan dicatat lebih dahulu dalam sebuah akun sementara yang disebut akun prive. Proses pembuatan jurnal penutup pada suatu perusahaan perorangan akan melibatkan akun-akun pendapatan, beban, laba rugi, prive, dan modal. Untuk menjelaskan jurnal penutup dalam suatu perusahaan perorangan, marilah kita gunakan data pada perusahaan Foto Studio Aneka. Data untuk melakukan penutupan buku dapat diambil dari kolom 7 dan kolom 8 neraca lajur atau kolom laba rugi. Oleh karena itu, mari kita lihat kembali yang neraca lajur Foto Studio Aneka. Dalam kolom 8 neraca lajur, kita melihat ada 3 jenis akun pendapatan, yaitu akun pendapatan Foto Studio Aneka yang merupakan pendapatan utama dari Foto Studio Aneka, dan akun pendapatan bunga serta akun pendapatan sewa yang merupakan pendapatan di luar operasi perusahaan tersebut. Ketiga akun pendapatan tersebut harus ditutup ke akun rugi laba dengan jurnal penutup sebagai berikut. Langkah berikutnya adalah memindahkan saldo akun-akun beban-beban. Jurnal penutup untuk memindahkan saldo akun-akun beban ke yang diperlukan untuk melaksanakan penutupan buku atas akun-akun ke akun rugi laba. Kolom 7 neraca lajur telah menyediakan informasi akun rugi laba pada perusahaan Foto Studio Aneka adalah sebagai berikut.
Setelah ayat jurnal di atas dibukukan ke akun rugi laba, maka akun tersebut akan nampak sebagai berikut. Sebagaimana telah disinggung di atas, akun rugi laba hanya digunakan untuk menampung saldo-saldo akun pendapatan dan beban pada akhir periode. Setelah semua saldo akun pendapatan dan beban terkumpul dalam akun rugi laba, maka nampaklah bahwa akun tersebut menunjukkan jumlah sisi kredit sebesar 488.150.000 dan jumlah sisi debitnya sebesar 301.050.000. Apabila dihitung saldonya, maka akun rugi laba akan menunjukkan saldo kredit sebesar 187 juta. Selanjutnya, saldo akun rugi laba tersebut dipindahkan ke akun modal dengan jurnal penutup sebagai berikut. Akun rugi laba setelah ditutup atau dipindahkan saldonya ke akun modal Abu Bakar setelah menerima pemindahan saldo akun rugi laba akan nampak sebagai berikut. Pada akhir periode, angka-angka rupiah yang terdapat pada sisi debit dan sisi kredit semua akun buku besar dijumlahkan, dan setelah jumlah-jumlah sisi debit dan sisi kredit yang telah seimbang tersebut, jurnal penutup dibukukan, maka akun-akun nominal akan seimbang, kemudian diberi garis double yang menunjukkan bahwa penggunaan tersebut pada periode yang bersangkutan telah berakhir dan siap digunakan kembali dalam periode berikutnya. Sebagai contoh, akun gaji pegawai yang telah ditutup akan nampak sebagai berikut. Seperti halnya akun nominal, pada akhir periode angka-angka yang terdapat pada kedua sisi akun real harus dijumlahkan. Namun berbeda dengan akun nominal, akun real tidak perlu ditutup karena saldo akun real akan dibawa ke periode berikutnya. Pada akhir periode akuntansi, saldo akun real digunakan untuk menyeimbangkan akun. Dan pada awal periode berikutnya, selisih tersebut akan dipakai untuk menunjukkan saldo awal akun real yang bersangkutan. Berikut ini adalah gambaran akun-akun yang terdapat dalam buku besar Foto Studio Aneka setelah tutup buku. Untuk menyederhanakan contoh ini, maka akun-akun tidak menggambarkan data-data secara lengkap selama tahun 2010, tetapi hanya menggambarkan saldonya pada akhir tahun buku. Penutupan buku dalam suatu perusahaan yang berbentuk persekutuan pada dasarnya sama dengan penutupan akun-akun beban dan pendapatan ke akun modal seperti yang dilakukan pada perusahaan perorangan. Namun, terdapat sedikit perbedaan dalam memindahkan saldo akun rugi laba ke akun modal. Seperti kita ketahui, dalam suatu persekutuan terdapat lebih dari satu orang pemilik yang disebut kepada para sekutu dengan cara pembagian yang telah diatur dalam sekutu. Oleh karena itu, laba atau rugi perusahaan harus dibagikan anggaran dasar perusahaan. Persekutuan biasanya memiliki beberapa buah akun modal yang disesuaikan dengan jumlah sekutunya, seperti halnya dalam diperbolehkan untuk melakukan pengambilan prive dalam batas perusahaan perorangan. Para sekutu dalam suatu persekutuan biasanya tertentu. Akun prive disediakan untuk setiap sekutu, sehingga dalam suatu persekutuan akan dijumpai beberapa buah akun prive. Hasil pembagian laba atau rugi persekutuan dipindahkan dari akun rugi laba ke akun modal melalui akun prive masing-masing sekutu. Untuk memahami prosedur penutupan buku dalam satu persekutuan, marilah kita ikuti contoh berikut ini. Misalkan CV Permata selama periode tahun 2010 memperoleh laba bersih sebesar 300 juta. Perjanjian yang berlaku dalam perusahaan tersebut menetapkan bahwa laba bersih akan dibagi rata di antara para sekutu yang terdiri dari Tuan A, Tuan B, dan Tuan C. Saldo akun prive para sekutu per 31 Desember 2010 sebelum tutup buku menunjukkan sebagai berikut. Seperti telah diterangkan di atas, prosedur penutupan akun-akun tidaklah berbeda dengan penutupan pembukuan yang berlaku pada beban dan pendapatan ke akun laba rugi pada suatu persekutuan perusahaan perorangan. Setelah akun-akun beban dan pendapatan sebesar 300 juta dipindahkan ke akun prive masing-masing sekutu dengan dipindahkan ke akun laba rugi, maka saldo akun laba rugi sebesar jurnal penutup sebagai berikut. Setelah jurnal penutupan di atas dibukukan ke akun prive masing-masing sekutu, maka akun prive A menunjukkan saldo kredit sebesar
4.375.000, saldo akun Prive B menunjukkan saldo kredit sebesar 75.200.000, sedangkan saldo akun Prive C menunjukkan saldo kredit sebesar 90 juta. Saldo akun-akun Prive pada perusahaan yang berbentuk persekutuan kadang-kadang tidak dipindahkan ke akun modal para sekutu, melainkan tetap dibiarkan dalam akun Prive sebagai akun real dan dicantumkan dalam neraca pada bagian modal. Proses penutupan saldo akun-akun beban dan pendapatan dalam penutupan akun beban dan pendapatan yang berlaku pada perusahaan yang berbentuk perseroan hampir tidak berbeda dengan perorangan atau persekutuan. Perbedaannya terletak pada penutupan akun rugi laba karena struktur modal perseroan berbeda dengan struktur modal perusahaan perseorangan maupun persekutuan. Seperti kita ketahui, perseroan adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham-saham. Setiap pemegang saham adalah pemilik perusahaan, sehingga tidaklah praktis untuk menyediakan akun modal bagi setiapnya. Oleh karena itu, pemilik suatu perseroan bisa sedemikian banyaknya pemegang saham. Modal dalam perseroan dicatat dan dilaporkan dalam satu buah akun yang disebut akun modal saham. Mengingat banyaknya pemilik perusahaan, maka para pemilik dalam suatu perseroan tidak diperkenankan melakukan pengambilan Prive. Oleh karena itu, dalam perseroan tidak dijumpai akun Prive pemilik. Laba perseroan yang pada hakikatnya merupakan hak para pemegang saham baru dapat dibagikan setelah melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Rapat tersebut biasanya diselenggarakan beberapa waktu setelah perseroan melakukan penutupan buku. Oleh karena itu, diperlukan suatu akun khusus yang digunakan untuk menampung laba yang belum dibagikan, yaitu akun laba ditahan. Dengan demikian, saldo akun rugi laba harus ditutup dengan mendebit atau mengkredit akun laba ditahan. Untuk menjelaskan penutupan buku pada suatu perseroan, marilah kita misalkan bahwa PT Mutiara selama periode tahun 2010 memperoleh laba bersih sebesar 500 juta. Saldo laba tersebut pada akhir periode melalui jurnal penutup dipindahkan ke akun laba ditahan dengan jurnal sebagai berikut. Neraca saldo setelah penutupan buku. Neraca saldo setelah penutupan buku yaitu suatu daftar yang berisi saldo rekening-rekening buku besar setelah perusahaan melakukan penutupan buku, yang dimana hanya berisi rekening-rekening real. Contoh rekening real yaitu ada 3, seperti harta, utang, dan modal, yang memiliki fungsi untuk mengetahui kebenaran dan keseimbangan antara jumlah debit dan kredit. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan semuanya sudah balance atau seimbang. Contohnya yaitu neraca saldo setelah penutupan buku pada Foto Studio Aneka sebagai berikut. Pada daftar ini, daftar rekening yang masih ada setelah perusahaan menutup semua akun pendapatan dan beban. Jadi yang tersisa hanya akun-akun real saja, seperti harta, hutang, dan modal, di mana bagian sebelah kiri yaitu debit berisi akun harta atau aset yang dimiliki perusahaan, sedangkan yang di sebelah kanan yaitu kredit berisi kewajiban atau hutang dan modal. Jurnal penyesuaian kembali. Jurnal penyesuaian kembali ini dibuat di awal tahun buku atau sebelum pencatatan transaksi baru dimulai, yang dimana isinya itu membalik jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun sebelumnya. Kenapa dibalik? Karena supaya lebih gampang saat akan mencatat transaksi di tahun yang baru. Contoh kasus pada Foto Studio Aneka yaitu penyesuaian kembali utang gaji karyawan, yang dimana Foto Studio Aneka ini memiliki utang kepada karyawannya pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar 2 juta rupiah. Singkatnya, soal ini menunjukkan bagaimana cara mencatat gaji yang sudah menjadi kewajiban suatu perusahaan pada akhir tahun 31 Desember 2010.
Padahal, pembayaran tersebut baru dilakukan pada Januari 2011, yang dimana pada 31 Desember 2010, Foto Studio Aneka telah berutang gaji kepada karyawannya sebesar 2 juta rupiah. Maka, dibuatlah jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2010 di bagian debit sebelah kiri beban gaji atau gaji pegawai yang seharusnya dibayar yaitu 2 juta rupiah. Dan di bagian kredit di sebelah kanan yaitu utang gaji atau gaji yang belum dibayar oleh perusahaan sebesar 2 juta rupiah. Maka, jurnal yang harus dibuat pada tanggal 15 Januari 2011 pada saat pembayaran gaji karyawan adalah 15 Januari 2011 utang gaji di bagian debit sebelah kiri sebesar 2 juta rupiah untuk melunasi utang gaji karyawan di bulan Desember 2011. Dan gaji pegawai di sebelah kiri juga di bagian debit sebesar 1 juta pembayaran gaji selama 2 minggu pertama di bulan Januari 2011. Maka total kas di bagian kredit yaitu sebesar 3 juta rupiah. Tetapi jika Foto Studio Aneka ingin melakukan pencatatan jurnal kembali, maka pada saat pembayaran gaji pegawainya akan lebih mudah dan lebih gampang. Dan selalu dengan cara yang sama, yaitu mendebet rekening gaji pegawai, yang kedua yaitu mengkredit rekening kas. Karena jurnal ini dibuat pada awal tahun, maka dimulai dari tanggal 2. Kenapa? Karena biasanya perusahaan itu libur di tanggal 1. Jika ada jurnal penyesuaian kembali, maka pada 2 Januari 2011 dibuatlah jurnal untuk membalik reversing jurnal penyesuaian di bulan Desember. Tujuannya supaya ketika membayar gaji pada tanggal 15 Januari, pencatatannya jadi lebih sederhana. Perusahaan tidak perlu pusing lagi soal utang gaji, jadi tinggal dicatat biasa saja. Maka pada 15 Januari 2011 jurnalnya cukup gaji pegawai di bagian debit sebesar 3 juta rupiah dan kas di bagian kredit sebelah kanan yaitu 3 juta. Lebih simpel, langsung beban gaji diakui di Januari saat pembayaran. Kesimpulannya, tanpa jurnal penyesuaian kembali, pencatatan agak ribet, harus pecah antara utang gaji dan beban gaji. Dengan jurnal penyesuaian kembali, pencatatan lebih mudah karena semua gaji dianggap beban di Januari, tinggal catat pembayaran normal. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan perseorangan harus melakukan penutupan atas akun-akun sementara seperti pendapatan dan beban, agar saldo akun-akun tersebut kembali ke nol dan siap digunakan pada periode berikutnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah memindahkan seluruh saldo pendapatan ke akun laba rugi dengan mendebit pendapatan dan mengkredit laba rugi. Setelah itu, seluruh saldo beban juga dipindahkan ke laba rugi, yaitu dengan mengkredit beban dan mendebit laba rugi. Saldo akhir dari akun laba rugi yang merupakan selisih antara total pendapatan dan total beban kemudian dipindahkan ke akun modal. Apabila perusahaan mengalami laba, maka modal akan bertambah. Namun jika mengalami kerugian, modal akan berkurang sesuai jumlah kerugian tersebut. Selanjutnya, pengambilan modal untuk kepentingan pribadi oleh pemilik atau PRIV juga dicatat dengan pengurangan modal perusahaan. Setelah proses penutupan selesai, seluruh akun sementara lainnya seperti pendapatan, beban, dan PRIV akan memiliki saldo nol, sedangkan modal yang telah diperbarui akan digunakan sebagai saldo awal untuk periode berikutnya. Dengan demikian, laporan keuangan perusahaan akan lebih akurat dan siap untuk menghadapi periode mendatang. Pengakuan pos-pos penutupan pada perseroan. Yang pertama yaitu tutup akun pendapatan. Semua akun pendapatan ditutup ke akun laba rugi. Jadi, pendapatan yang tadinya ada di sisi kredit akan dipindahkan ke jurnal ke akun laba rugi. Yang kedua yaitu tutup akun beban atau rugi. Semua akun beban rugi juga ditutup ke akun laba rugi. Bedanya, beban ada di sisi debit, jadi dipindahkan ke kredit atau kredit laba rugi sesuai posisinya. Yang ketiga yaitu hitung laba bersih atau rugi bersih. Setelah pendapatan dan beban ditutup ke akun laba rugi, akan terlihat selisihnya kalau pendapatan lebih besar dari beban atau ada laba. Kalau beban lebih besar dari pendapatan,
maka ada rugi. Hasil akhirnya dipindahkan ke akun laba ditahan. Yang keempat yaitu tutup akun dividen. Kalau perusahaan membagikan dividen ke pemegang saham, maka akun dividen ditutup ke akun laba ditahan. Karena dividen itu mengurangi laba yang ditahan perusahaan. Yang kelima yaitu saldo akhir laba ditahan. Akhirnya semua sudah ditutup dan tersisa saldo baru di akun laba ditahan. Saldo ini yang akan dibawa ke awal tahun berikutnya. Pembagian laba dalam persekutuan. Dalam persekutuan, sebelum laba ditutup ke modal sekutu, laba harus dibagi dulu sesuai dengan perjanjian persekutuan. Cara pembagiannya itu ada 5. Yang pertama harus sama rata, yang kedua yaitu persentase kesepakatan, yang ketiga yaitu proporsional dengan modal yang tertanam, yang keempat yaitu setara gaji plus pembagian sisa setelah setara gaji, yang kelima yaitu yang terakhir kombinasi. Sekian dari kami kelompok 8. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dimengerti dan jika ada yang kurang dapat dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.